Penuntut umum hadirkan saksi kedua. Petugas hadirkan saksi Anissa Ramasari Simanjuntak ke dalam ruang sidang. Ya baik, saudara saksi bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Bu. Sehat dan siap sidang hari ini ya? Ya, sehat. Baiklah, sebelumnya sesuai dengan ketentuan pasal 162 KUH, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitasnya. Nama saudara? Anissa Ramasari Simanjuntak. Tempat tanggal lahirnya di mana? Saya di Sumatera Utara, tepatnya di Medan, Bu. Tahun 83 itu tanggalnya 4 November, Bu. Umurnya berapa ini saudara? Saya 32 tahun. 22 tahun ya. Jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia? Ya, benar. Alamatnya di mana? Saya di Gunung Murah, RT 02 RW 04, Bu. Di Cilongok, Bu, Banyumas. Agama saudara? Kristen Katolik. Pekerjaannya sebagai apa saudara? Itu sih, Bu, saya cuci-cuci itu, Bu, di tempatnya laundryannya Bapak Yani. Lalu pendidikan terakhirnya? SMP, Bu, namun tak tamat itu. Berarti ini SD ya? Oh iya, SD, Bu. Ya, lalu saudara saksi mengenal saudara terdakwa tidak? Bapak Rehan ya, Bu? Iya. Ya, pernah melihat, kenal 1-2 kali saja melihat ya, seperti itu. Ada hubungan darah atau semenda? Tidak, Bu. Tidak. Ada hubungan pekerjaan bagaimana? Oh, tidak. Tidak ada juga. Saudara saksi, sebelumnya sesuai dengan ketentuan pasal 163 KUH, saudara ini wajib disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Apakah bersedia? Bersedia, Bu. Silakan berdiri, petugas tolong dibantu. Baik saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, saudara saksi, kali tadi saudara tak disumpah, maka saudara ini wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Saudara mengerti ya? Mengerti, Bu. Saudara saksi sebelum pernah memberikan keterangan tidak? Keterangan saya pernah, Bu. Itu di Polres Banyumas. Di Polres Banyumas. Waktunya masih mana? Bulan Oktober itu tahun 2012, kalau nggak salah tanggal 2, Bu. Silakan saudara maju ke depan untuk memeriksakan keterangan saudara. Benar tidak ini keterangannya? Oh iya, Bu, benar, benar. Tanda tangannya benar? Iya, benar. Apakah berbeda tidak? Oh, tidak. Saya udah berbeda. Ya baik, saudara saksi. Saudara mengerti tidak dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait apa? Ya, Bu, saya mengerti terkait dengan itu pembunuhan majikan saya, Bu, Bapak Yani yang katanya dibunuh oleh Bapak Rehan ini, Bu. Ini hubungan saudara dengan korban? Dan Bapak Yani, Bu. Iya. Ya, itu yang tadi saya bilang, Bu, Pak Yani punya usaha, laundry. Saya bagian cuci-cuci sama yang ngurusin keuangan gitu, Bu. Berarti saudara ini anak buahnya Pak Yani? Iya. Lalu saudara mengenal saudara terdakwa tidak? Kenal tak kenal. Ini kenalnya seperti apa? Tidak kenal seperti apa saudara? Ya, tadi saya bilang, Bu, jadi saya suka melihat Pak Rehan, tapi ya cuma 1-2 kali saja. Tapi Pak Rehan biasanya nggak sendiri, Bu. Sama itu, cewek berkerudung. Ini cewek berkerudung saudara kenalnya atau tidak? Oh, tidak. Ya, terima kasih. Saudara saksi sudah berapa lama saudara saksi ini bekerja dengan Bapak Yani? Kalau di tempat laundry Pak Yani itu sekitar 3 tahun lah, Pak. 3 tahun ya. Lalu seperti apa Bapak Yani ini sehari-hari dan sifatnya atau kepribadiannya? Oh, sifatnya ke saya ya, Pak ya. Pak Yani itu kadang saya bingung, Pak. Kalau lagi baik banget, Pak. Tapi kalau misalnya lagi galak, itu uang tambahan, uang makan saya itu tidak diberikan. Saya dimarah-marahi, dicaci maki. Jadi kadang baik, kadang jahat banget, Pak. Penuntut umum ada pertanyaan? Ada wajib saksi. Silakan. Terima kasih, saudara saksi. Di sini saya akan memastikan sekali lagi. Apakah benar saudara saksi ini orang yang pertama kali menemukan korban? Sepertinya sih, Bu, soalnya pas saya menemukan itu jenazahnya Pak Yani itu kayak masih segar gitu. Mayatnya kayak baru 1 hari lalu gitu. Kondisinya seperti apa korban itu ketika saudara temukan? Kondisinya itu memar-memar yang jelas itu seram sekali, Bu, kalau dibayangkan. Itu juga ada darah-darahnya gitu seperti habis dipukul-pukul. Itu kira-kira kapan ya kejadiannya saudara menemukan korban itu? Kalau saya menemukan Pak Yani itu, saya catat di pikiran saya itu tanggal 15 September, Bu, tahun 2012. 12 Iya. Cukup majelis hakim. Nah, penasihat hukum ada pertanyaan? Ada majelis hakim. Silakan. Terima kasih majelis hakim. Baik saudara saksi, apakah sebelum kejadian pembunuhan saudara saksi sering melihat saudara terdakwa di sekitaran rumah Bapak Yani?
Ya, tidak bisa dibilang sering sih Pak. Yang tadi saya bilang ke Ibu Hakim ini 1-2 kali saja Pak. Berarti tidak sering ya? Iya. Apakah saudara saksi sempat mencurigai saudara terdakwa? Kalau untuk curiga kepada Pak Rehan, sejujurnya saya tidak curiga Pak. Karena yang melihat Pak Rehan sepertinya baik-baik saja, tidak pernah membuat rusuh seperti itu. Oh, berarti tidak curiga ya? Iya. Cukup majelis hakim? Saudara terdakwa akan menanggapi keterangan saksi ini tidak? Tidak, Bu. Tidak. Saudara saksi akan merubah keterangan saudara? Tidak Bu. Baiklah, karena sementara keterangan saudara dianggap cukup, silakan saudara duduk di kursi yang telah disediakan. Dan untuk kartu identitas nanti diambil di bagian kepaniteraan ya. Ya baik Bu. Penuntut umum hadirkan saksi ketiga. Petugas hadirkan saksi Dahlia Andriani ke dalam ruang sidang. Saudara saksi bisa berbahasa Indonesia? Bisa Bu. Sehat dan siap sidang hari ini ya? Iya sehat dan siap sidang hari ini Bu. Baiklah saudara saksi, sebelumnya sesuai dengan pasal 162 KUHP, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitasnya. KTP. Ya, KTP. Belum kembali. Baik, berdasarkan pasal 164 Nama saudara, Dahlia Andriani Bu. tempat tanggal lahir di mana? Cimanggu 14 Juli 1991. Umur saudara? 21 tahun Bu. Jenis kelamin perempuan berbangsa Indonesia? Iya Bu benar. Alamatnya di mana saudara? Alamatnya Jalan Cicenong Raya nomor 25 Banyumas Bu. Agamanya? Islam. Islam. Pekerjaan saudara? Sosialita. Ini sosialitasnya seperti apa saudara? Pengangguran sih Bu sebenarnya. Pengangguran ya, baik. Pendidikan terakhirnya apa? SMA Bu. SMA. Saudara saksi mengenal saudara terdakwa tidak? Iya Bu kenal. Mengenalnya? Iya. Punya hubungan darah atau semenda? Tidak ada Bu. Hubungan pekerjaan bagaimana? Tidak ada juga. Tidak ada juga ya. Saudara saksi, baiklah sebelumnya sesuai dengan pasal 163 KUHP, saudara ini wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia Bu. Silakan berdiri, petugas tolong dibantu. Sudah siap ya, saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi, karena saudara tadi telah disumpah, maka saudara ini wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 2422 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Saudara mengerti ya? Iya Bu, saya mengerti dan saya juga tidak akan berbohong Bu. Ya baik. Saudara saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan tidak? Iya Bu pernah. Masih ingat waktu dan tempatnya? Tanggal 13 Oktober 2012 Bu. 13 Oktober ya. Tempatnya di mana? Polres Banyumas. Silakan saudara saksi maju ke depan untuk memeriksa keterangan saudara. Silakan memeriksa keterangannya benar. Iya Bu benar. Tanda tangannya benar tidak? Tanda tangannya kurang bintang-bintang. Akan berubahnya? Tidak. Silakan kembali. Dan saudara saksi, ini majelis ingin bertanya kepada saudara. Saudara mengerti tidak mengapa dihadirkan dalam persidangan hari ini? Iya Bu, saya mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan hari ini ya Bu. Ya terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh mantan kekasih saya Bu. Ini juga saudara terangkan kepada majelis yang saudara ketahui. Jadi begini Bu, awal mulanya terkait dengan pembunuhan itu, kan saya lagi jalan-jalan sore ya Bu dengan pacar saya waktu itu, lagi jalan-jalan sore, terus di situ saya bercerita Bu dengan pacar saya kalau misalkan almarhum Pak Yani Bu itu menagih hutang Bu dan mengancam kepada saya jika saya tidak melunasi hutangnya dia akan membunuh saya dan pacar saya Bu. Dari situ saya langsung bingung harus kayak gimana dan saya curhat Bu dengan pacar saya itu, ini gimana? Akhirnya pacar saya di situ memberikan solusi, tenang saja sayang, tenang, nanti saya akan melunasi hutang-hutangnya seperti itu Bu. Dan di situ saya merasa tenang Bu. Lalu saudara ini mengetahui saudara terdakwa melakukan pembunuhan dari mana? Oh iya Bu, ya terkait dengan tadi saya juga nggak tahu kalau solusinya itu adalah membunuh Bu. Dan terkait dengan taunya mantan pacar saya itu membunuh, saya tahu dari saya kan aktif di media sosial ya Bu. Nah waktu itu saya lagi buka-buka BBM Bu pagi-pagi habis sholat subuh. Pas itu ada recent update Bu dari Tias. Dia update-nya kayak gini Bu, karena emosi nyawa terenggut, ya ampun Raihan. Nah di situ saya langsung ping ke si Tias Bu. Terus Tias cuma ngebales dengan foto yaitu almarhum Pak Yani lagi berceceran darah Bu, udah meninggal. Dan itu katanya yang melakukan pembunuhan adalah Raihan Bu, mantan pacar saya. Dan saya langsung shock Bu di situ. Ini berarti saudara terdakwa sudah tidak ada hubungan dengan saudara saksi. Saya juga tidak mau. Lalu sebelum kejadian tersebut, saudara dengan saudara terdakwa sering tidak melipor oleh Bapak Yani? Kalau ya Ibu tahu sendiri Bu, namanya juga sering diancam. Mana mungkin saya malah berani menemui Pak Yani Bu. Saya di SMS saja udah deg-degan Bu. Masa saya harus datang ke rumah. Kalau
Kalau dulu waktu pas minjem uang, saya memang sering ke sana, Bu. Berarti sering mainnya dulu ya, sebelum kejadian ini ya? Iya dulu, Bu. Ada Bu. Saudara saksi sudah berapa lama Anda mengenal korban? Kalau terkait sudah berapa lama ya Pak, saya udah 3 kali anniversary Pak. Lalu apakah Anda di sini yang menyarankan pembunuhan kepada korban? Terdakwa ya? Astagfirullahaladzim Pak, saya nggak mungkin Pak berani ngelakuin kayak gitu. Saya juga nggak tahu kalau solusi yang waktu pacar saya bilang itu adalah membunuh Pak. Kalau misalkan membunuh juga saya nggak mau dikasih solusi kayak gitu. Lagian juga Pak, bapak saya mau ustadz, saya nggak berani Pak punya saran-saran kayak gitu. Ternyata Anda melatar belakang keluarga yang religius. Ya baik saudara saksi kan tadi bilang bahwa saudara ini merupakan kekasih ya dari terdakwa. Mantan ya. Sudah 3 kali anniversary ya. Maksudnya 3 tahun atau 3 bulan? 3 tahun Bu, kalau itu 3 bulan. Kalau monster itu 6 bulan. Berarti sudah cukup lama ya, sudah 3 tahun. Lalu apakah saudara saksi di sini tahu kalau terdakwa ini memiliki sifat yang cukup emosional? Enggak Bu, saya nggak tahu kalau misalkan dia sifatnya emosional Bu. Yang saya tahu dia cuma sayang sama saya Bu, dan kalau saya menangis apapun permintaan saya akan diturutin kayak gitu Bu. Ya, lalu apakah ketika saudara bercerita mengenai hutang saudara saksi terhadap korban, bercerita kepada terdakwanya sambil menangis? Iya Bu, emang itu saya sambil menangis Bu ceritanya, tapi sumpah demi Allah Bu, saya menangis bukan karena pengen diturutin terus sama dilunasi Bu utang-utangnya, tapi karena memang saya waktu itu udah gak kuat lagi dan gak tahu harus ngapain lagi Bu, jadi saya menangis. Penuntut umum ada pertanyaan? Ada majelis hakim. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi, apakah terdakwa ini berjanji kepada saudara akan melunasi hutang saudara? Iya itu Bu, tadi waktu pas lagi jalan-jalan sore itu dia bilang, udah tenang saja, saya akan mencari solusinya. Udah nanti kita lunasi hutangnya kepada Pak almarhum Pak Yani itu Pak Bu. Tapi saya juga benar-benar nggak tahu kalau solusinya itu membunuh, karena yang saya tahu itu akan minta solusinya itu minjem uang ke Timun Bu. Timun itu siapa? Itu Septian. Oh, lalu sebenarnya uang yang saudara pinjam kepada korban itu dipergunakan untuk apa ya? Yaitu Bu, untuk beli handphone baru, buat beli baju-baju bagus, buat beli barang-barang mewah, sama buat liburan Bu ke Pangandaran berdua. Liburannya bareng terdakwa ini? Iya berdua Bu. Jadi atas dasar uang itu dipergunakan berdua, saudara meminta terdakwa ini untuk melunasinya? Iya Bu, sebenarnya juga saya nggak mau dia yang lunasin Bu, orang dia juga nggak punya kerjaan, adik-adiknya juga banyak. Tadinya saya aja Bu yang mau lunasin, tapi karena ayah saya udah lama nggak berdakwah Bu, nggak jadi ustadz lagi, jadi nggak ada uang. Akhirnya saya cerita ke dia Bu. Cukup majelis hakim ya. Penasihat hukum ada pertanyaan? Ada majelis hakim. Silakan. Terima kasih majelis hakim. Baik saudara saksi, apakah benar saudara saksi yang mendesak saudara terdakwa untuk membayar semua utangnya? Astagfirullahaladzim Pak, saya nggak pernah minta buat mendesak gitu Pak. Saya cuma bercerita waktu itu kalau misalkan Pak almarhum Yani ini nih udah SMS saya dan mengancam akan membunuh Pak. Jadi saya nggak mendesak karena emang Pak almarhum Yani aja yang SMS kayak gitu Pak. Berarti tidak mendesak ya. Lalu saudara saksi, di sini kan saudara saksi mengetahui bahwa saudara terdakwa ini tidak bisa melihat saudara saksi itu menangis. Kenapa saudara saksi menangis di hadapan saudara terdakwa? Itu Pak, tadi kan saya juga udah bilang, saya nangis bukan karena pengen, ayo dong dilunasi, bukan seperti itu Pak, tapi karena saya emang bener-bener waktu itu sedih dan gak tahu harus ngapain lagi Pak. Saudara saksi, di sini kan saudara saksi menangis di hadapan saudara terdakwa, sehingga saudara terdakwa ini menjadi gelap mata, jadi membunuh Bapak Yani. Berarti penyebab dari pembunuhan ini adalah saudara saksi. Keberatan majelis hakim? Apa keberatan saudara? Berdasarkan pasal 166 KUHP, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada para saksi. Mohon maaf majelis hakim, pernyataan saya semata-mata hanya memastikan bahwa penyebab dari pembunuhan ini adalah saudara saksi. Baiklah, keberatan dari penuntut umum diterima. Jadi memang benar penasihat hukum. Berdasarkan pasal 166 KUHP, pertanyaan yang menjerat tidak boleh diajukan kepada para saksi. Untuk itu silakan sudah ganti pertanyaannya. Masih ada pertanyaan tidak? Cukup majelis hakim. Penuntut umum masih ada pertanyaan? Cukup majelis hakim. Penasihat hukum bagaimana? Cukup majelis hakim. Saudara terdakwa akan menanggapi keterangan saksi ini? Iya ada Bu. Silakan. Ya Dahlia di sini kan uangnya kita pakai bareng-bareng. Ini utang kamu, bantuin aku dong. Jangan diem aja, bantuin aku. Saudara terdakwa tenang dulu ya dan menyampaikan dia terbawa emosi. Sudah penasihat hukum silakan ditenangkan. Bagaimana Mas akan menambahkan tanggapannya? Udah Bu. Ya, saudara saksi akan menambah keterangan saudara tidak? Enggak Bu, tapi saya berpesan sama Ibu selaku penegak keadilan, tolong Bu dia dihukumnya ya seringan-ringannya karena kasihan Bu adik-adiknya masih kecil.
Baik ya, karena sementara keterangan sudah dianggap cukup, silakan saudara duduk di kursi yang telah disediakan. Dan untuk waktu identitas nanti diambil di bagian kepaniteran ya. Tapi mohon maaf nih ya Bu, saya nggak bisa ikut sampai selesai Bu, soalnya saya mau nemenin ayah saya itu Bu, ayah saya mau ngaji di itu Bu, daerah Cimanggu. Jadi ini ingin meninggalkan persidangan sekarang? Iya Bu. Baiklah, jadi begini. Berdasarkan pasal 167 ayat 2 KUHP, izin untuk meninggalkan persidangan tidak diberikan apabila penuntut umum, penasihat hukum ataupun terdakwa tetap berkeinginan saksi ini untuk menghadiri persidangan. Bagaimana saudara penuntut umum? Kami mengizinkan ya Majelis Hakim. Penasihat hukum bagaimana? Kami mengizinkannya Majelis Hakim. Baiklah, karena semuanya telah mengizinkan, silakan sudah meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih ya.